anggrek bulan hidroponik. Oke, lihat udah sampai ke dalam ya. Aku tambah airnya kalau udah habis. Hai Sobat Anggrek, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Ini video terakhir yang aku mau upload tahun 2024 ini. Jadi aku mau ngomongin anggrek yang berbunga saat musim dingin. Ikuti videoku sampai selesai. Nah, di belakangku ini ya, anggrek-anggrek yang kutaruh di kamar tidurku. Jadi di sini ruangannya dingin, suhunya itu 15 sampai maksimal itu 19 derajat. Kalau di luar minus ya, tapi minusnya belum yang parah kok. Hari ini bangun tidur tadi kulihat cuma -2. Anggrek-anggreknya. Jadi di sini memang ku taruh anggrek-anggrek yang mau dibikin berbunga karena butuh suhu dingin untuk berbunga. Jadi tidak lebih dari 20 derajat suhunya supaya keluar spike-nya. Nah, misalnya ini anggrek bulan ya. Udah keluar spike-nya. Satu lagi anggrek bulannya, tuh spike-nya ya. Nah, satu lagi ini tuh spike-nya, ini yang bunganya ungu. Nah, ini ku beli itu Juli ya, akhir Juli. Jadi taruh di tempat sejuk dingin begini minimal 1,5 bulan, nanti dia keluar spike-nya tuh ya. Dan oh, ini yang Queen Beer ku beli di Orchibias, belum ku repotting jadi masih pakai sphagnum moss. Hati-hati penyiraman kalau medianya full sphagnum moss kayak begini. Nah, jadi Juli ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 5 bulan masih tuh bagus, tebal daunnya. Nah, jadi itu ya. Jadi tips dariku agar anggrek bulan bisa berbunga, taruh di tempat, di lokasi yang suhunya tidak lebih dari 20 derajat minimal selama 1,5 bulan. Amannya sih 2 bulan deh ya. Jadi memang ini anggrek bulan selalu ku taruh di sini. Yang belum berbunga, ntar kalau udah berbunga bisa taruh di ruangan yang lebih hangat. Nah, tuh suhunya 18 derajat. 1 derajat sekarang di luar jam 1 siang. Ya. Aku nyalain dulu lampunya karena aku mau bikin video kan ya. Kalau malam ini nyala dia lampunya. Lampu tanamannya aku nyalain, tapi kalau aku mau tidur aku matikan. Jadi ada yang merah, ada yang biru ya. Bagus buat tanaman merah sama biru ya. Karena kan buat tanaman beda ya sama buat mata manusia gitu. Buat mata manusia nyamannya putih ya. Tapi kalau yang buat tanaman warnanya lain. Kemudian ini anggrek-anggrek yang Bubleupium yang baru ku beli. Rothschildianum udah selesai berbunga. Louisander di atas sudah selesai berbunga. Grapheolene itu dari yang ku baca dia berbunganya musim semi sama musim panas, jadi tahun depan. Bliflorum udah berbunga. Bubleupium lowii jadi bud semua. Ya. Nah, yang kedua yang aku mau omongin, ini aku bikin eksperimen. Jadi ku bungkus plastik gini setelah ku siram, ada yang sehari setelah penyiraman ku bungkus begini, ada yang begitu disiram aku bungkus gini. Karena di tempatku ini tuh kering banget. Sedangkan Bubleupium ini dia sukanya lembabnya konstan gitu. Dan aku nggak bisa siram tiap hari. Padahal Bubleupium harus disiram tiap hari. Nggak sanggup aku. Nggak ada waktu ku siram-siram tiap hari. Dan dengan dibikin begini dia jadi bisa nggak terlalu kering banget gitu istilahnya. Tuh dia masih udah 3 hari dia masih lembab mossnya ya. Tapi sambil aku lihat juga, namanya juga eksperimen gitu, apa ada efeknya. Ternyata tuh ada jamur putih begitu ya, sedikit di sebelah sini juga tuh ya. Jadi kalau terlalu basah juga kan nggak ada sirkulasi udaranya ya, makanya muncul jamur. Tapi karena aku lihat sedikit masih ku diamin aja gitu. Ini anggrek-anggrek yang di jendela dapur.
Kalau udah berbunga, jadi bisa taruh di tempat hangat ya, yang lebih terang, enggak di kamar tidurku lagi karena di situ dingin ya. 18 derajat, ini kalau di ruangan ini 21-22 derajat. Nah, ini dari musim panas mekarnya si Phalaenopsis wildcat ini. Nah, kalau dia kurang terang, nggak cukup sinar masuk ya, terlalu gelap. Nah, jadi bud blast istilahnya. Kuntum anggrek yang masih kuncup itu dia kering. Ini kalau masih ada mata tunas yang segar kayak ini nih, bisa dikopek ya, nanti bisa numbuh spike yang baru. Nah, kalau musim dingin, penyiraman itu bisa 2-3 minggu sekali. Jadi kalau potnya diangkat udah enteng, nah itu baru disiram. Atau bisa disiram, disemprot aja di situ, nggak direndam-rendam lagi kalau winter. Ya, karena nanti medianya terlalu basah, bikin busuk ya. Tapi kalau sebulan sekali direndam, pakai hitungan 20 itu bisa juga. Ya, jadi kulakukan gitu. Nah, kalau lagi berbunga gini, anggrek bulannya butuh air lebih banyak. Kalau kekeringan, dia daunnya nanti akan tipis. Ya. Kemudian ini yang udah 3 bulan apa ya? Ini buat yang tuh kecil-kecil anggreknya, istilahnya gitu. Ya, atau butuh perawatan. Ini nyala, aku atur sampai 10 jam nyalanya. Ini ya, ini yang dari mak mertuaku, batang Dendrobium phalaenopsis, anggrek larat. Disuruh mak mertuaku buang aja itu yang gundul-gundul. Ku bilang jangan dibuang buat aku. Terus aku semprot-semprot batangnya. Di bawahnya air tuh, kurendem bagian bawah batangnya. Pada numbuh keki. Lagi summer ku bawa sini. Summer itu pas balik akhir Juli. Berarti udah 5 bulanan ya. Kemudian ini yang ku beli di pameran. Lagi bulan Maret, tuh gundul juga. Ini yang Dendrobium Taiwan helix, yang keriting, ku repotting, terus ku semprot-semprot, pakai POC, pakai, ya udah POC dari yang rebusan bawang gitu deh, tuh deh, jadi numbuh kekinya, ya. Jadi batang gundul jangan dibuang. Jadi mirip-mirip teranium ya. Tinggal beli ininya, ventilator atau beli kipas kecil biar udaranya berputar gitu. Nah, ini anggrek-anggrek yang di ruang tamu. Di sini suhunya 19 derajat, 20 derajat. Hangat deh ya, nggak sedingin di kamar tidurku. Ini yang baru-baru ku repotting 2 minggu lalu. Ini enggak. Nah, ini selama 2 bulanan di dalam air. Bisa. Ini Equitris. Dan Colegin pandurata ya, yang sekarat. Udah ku repotting. Udah selesai berbunga. Ini Laoticanya, anggrek bulan Laotica. Ini dia hidroponik, anggrek bulan hidroponik. Awalnya itu akarnya hanya di atas dan lihat udah sampai ke dalam ya. Aku tambah airnya kalau udah habis. Pakai air, ini air keran lah. Jangan kasih air cucian beras karena keruh ya. Kan ini nggak dicuci, nggak aku cuci-cuci. Medianya aku cuci ya. Mungkin kalau udah 2 bulan atau 3 bulan. Kalau kulihat masih baik-baik aja, nggak aku ganggu-ganggu. Dan yang itu akar-akar baru. Ya, ini baru, nih juga ada mau baru. Ini lucu deh nih, satu akar nih. Dia udah mau masuk tuh yang ini. Dia belok, mau keluar tuh. Kenapa mau keluar? Ini daun barunya. Ini keki dia tadinya. Keki dari yang di kamar tidurku tadi tuh ada anggrek bulan yang sekarat, itu indukannya. Ya. Kalau malam aku mau tidur, aku nyalain lampunya.
mulai jam pokoknya kalau udah gelap deh, jadi 10 jam dia nyala nih lampu. Ini yang biru sama merah lampunya. Jadi ke situ ya. Terus di sebelah sini ada satu anggrek bulan. Yang hitam bunganya. Tuh, namanya La Reine de Porcelaine. Dan ada spike baru. Tuh. Itu yang hijau ini kelihatan gak sih? Tuh udah deh. Spike baru ya. Nah, ini yang udah kering nih dipotong aja. Tapi kalau yang belum kering, nih dibiarin dulu nih spike yang ini. Ini aku kopek. Aku pikir akan jadi keki, nggak taunya ya ampun lama amat, nggak ada muncul apa-apa, perubahan apa-apa. Ini kayaknya dia jenis anggrek bulan yang gampang berbunga. Ini 1, 2 pas aku beli ya. Terus sebelumnya nih, ini udah ada bunganya di situ. Udah ada 2 kalau nggak salah. Oh ya, ini dia. Ya. Terus berbunga lagi. Nggak aku pindah-pindahin. Jadi sejak beli dalam keadaan berbunga di situ, dia muncul lagi berbunga. Ini aku lagi semprot-semprot anggrek. Aku terbantu banget pakai botol semprot ini deh. Ya, karena kalau pakai botol semprot yang biasa itu ya, kalau cuma 3 anggrek mah no problem ya, nggak masalah. Tapi kalau udah lebih dari 3 anggrek, ini sakit dipencet gitu, buat mencet manual ya. Kan anggrek-anggrekku lumayan lah gitu ya. Dan kalau lagi winter kayak sekarang, itu kan nggak direndam-rendam, busuk kalau kebanyakan air ya, terlalu banyak nyimpen air. Jadi aku kayak begini tuh. Nah, ini yang full sphagnum moss. Dah, ini lagi. Ini aja deh, ini ada tatakannya. Dia semi hidroponik gitu. Tuh. Christmas cactus. Udah berbunga ini. Tuh. Ya. Bukan anggrek. Wijaya Kusuma. Ya. Dah, semua ruangan bisa deh. Hah? Jadi tinggal tekan ini aja keluar zzz, gitu ya. Nggak sakit jadinya nih pergelangan tanganku. Nah, ini yang di ruang tamu. Ini kalau anggrek-anggrek ya yang kecil begini, dia seminggu bisa 2-3 kali. Ya, 2 kali deh disemprot begini. Ya. Jangan ke daunnya, langsung ke media atau ke akarnya. Nah, jadi kalau pakai botol semprot gini praktis. Alat semprot yang begini ya. Tuh, bau itu. Bau debu kelamaan gak disiram.